Sampai nggak sadar ditinggal sendirian gara-gara asik mengambil rebung yang ada di pinggir sungai ini guys. Emang susah kalau aku udah ikut orang ngebolang di tengah hutan gini. Karena tempatnya jauh dari jangkauan dan jarang dijamah orang kan. Jadi tumbuh-tumbuhannya tuh masih pada subur dan utuh guys. Jadi setiap kali ngelewati sayur liar atau sesuatu yang bisa diolah jadi makanan di tengah hutan gini, pasti aku berhenti dulu guys buat ngambil karena kayak terlalu sayang gitu kalau dilewatin gitu aja. Seperti perbolangan kita hari ini yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mencari yang ada di dalam air sana. Tapi ini langkahku langsung berhenti ngeliat tunas-tunas bambu yang tumbuh subur di sepanjang sungai ini guys. Apalagi di musim kemarau sekarang untuk menemukan rebung itu sangat susah. Makanya tadi aku sempat kaget juga. Ternyata di hutan ini mereka tumbuh cukup melimpah. Pengaruh keberadaannya yang ada di tepi sungai kali ya. Jadi tanpa turun hujan pun dia tetap mendapatkan pasokan air yang cukup. Jadi mumpung kita udah di sini, gak bakal aku sia-siain guys. Bakal aku ambil semua yang kelihatan. Meskipun dari tadi ini aku udah diteriakin terus suruh cepat-cepat karena perjalanan kita masih panjang buat menelusuri sungai ini guys. Lagian bisa-bisanya mereka tidak ikut tergoda melihat si tunas-tunas rebung yang subur ini. Sesekali aku ngeliat ke sungai ini, lihat adekku berteriak. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu guys. Seperti yang aku cerita sebelumnya, kalau di sungai ini emang labi-labinya banyak ya guys. Tadi malam kita juga dapat ukuran yang lebih besar lagi. Tunggu, aku juga udah gak sabar ikut nyelam juga. Tapi ini aku mau lanjut mengambil sisa-sisa rebung yang masih kelihatan guys. Sambil-sambil ini aku pantau ke sungai juga. Siapa tahu tanpa sadar mereka udah cukup jauh pergi ke hilir. Dan lagian aku pikir gak mungkin lah ditinggalkan. Nah guys, di sini aku menemukan satu ulat yang cantik tapi nampaknya sedikit berbahaya. Nah mumpung temanku yang baju merah masih kelihatan di hilir sana, sekalian aja aku mau cuci serbungnya tadi udah aku ambil guys. Karena aku mikirnya kalau nanti mau dibersihin sepulang ngebola, sehabis menyusuri sungai yang panjang ini, pasti udah males ngurusinnya guys karena semua pasti udah kecapean. Jadi mumpung ini masih pagi dan tenaga masih semangat, aku mau beresin aja semua. Meskipun jujur ngupasin kulit bambu ini lumayan susah guys. Yang bikin malas itu saat tangan kena duri atau miangnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bersihinnya di air atau sungai mengalir gini semuanya aman lah guys. Kalau tangan udah mulai kerasa gatal, tinggal kita kipas-kipasin ke air aja. Oh ya, di part sebelumnya aku ada baca komen, ternyata masih banyak yang belum tahu kalau si rebung satu ini bisa dimakan guys. Bahkan ada yang bilang kalau di kampung mereka ini rebungnya banyak tapi nggak pernah dimakan. Tapi jangan dicoba-coba juga guys, siapa tahu cuman mirip. Karena bambu yang rebungnya aku ambil ini ada satu yang mirip juga tapi nggak dimakan. Ukuran bambunya lebih kecil tapi lebih tebal. Dan emang kalau aku perhatiin pada umumnya orang lebih tahu makan si rebung besar atau yang betung itu ya guys. Sepertinya banyak yang nggak mau ngambil ini bukan karena ada beracun tapi lebih malas ngupasinnya karena ukurannya emang kecil. Jadi lebih capek. Padahal kalau soal rasa ini nggak kalah enak. Bahkan ada yang bilang ini lebih enak. Ini nih kalau ngambil sesuatu dengan setulus hati, mau ngupasin sebanyak apapun nggak berasa. Tahu-tahu ini udah hampir selesai guys. Sampai nggak sadar ternyata di sini juga kita udah cukup lama. Aku lihat kanan kiri ternyata udah nggak ada orang lagi selain yang megang kamera. Emang kalau udah hasil buruan langsung kita olah dan masak kayak gini enaknya beda aja guys. Apalagi kalau makin langka dan susah nyarinya bakal tambah nikmat juga rasanya. Seperti perbolangan kita di sungai tengah hutan kali ini tadi. Selain ini lokasinya yang cukup jauh, di tengah perburuan kita tiba-tiba diguyur hujan yang cukup deras guys. Meskipun sebenarnya tadi masih banyak yang pengen kita explore, tapi akhirnya kita mutusin cukup sampai di sini aja guys. Tapi nggak apa-apa, tetap seneng karena ini kita juga udah dapatnya lebih dari cukup buat dibawa pulang. Nah ini sampai rumah mandi terus langsung ini kita mau ngolah hasil buruan tadi guys. Biasanya kalau udah pakai perbumbuan yang banyak kayak gini berarti mau masaknya rica-rica. Emang sebaiknya seafoodnya ini kita diamin semalaman dulu ya guys, baru dimasak biar muntahin dulu kotoran-kotoran yang ada dalam badannya. Tapi karena katanya udah nggak sabar pengen makan, ya udah langsung kita olah aja. Selain itu ini ada labi-labi juga guys. Si labi-labi ini salah satu daging kesukaan aku, mau dimasak apapun. Lanjut ini aku mau siapin dulu api tungkunya. Oh ya guys, seperti yang pernah aku cerita sebelumnya juga, kalau kita suka banget pergi ngebolang jauh di tengah hutan gitu bukan cuma soal mau cari makan aja guys, tapi bisa dibilang lebih ke hobi dimana ada kepuasan tersendiri saat berhasil menelusuri alam meskipun kadang melelahkan guys. Bahkan kadang-kadang kita udah pergi jauh-jauh nggak dapat apa-apa loh guys, bukan karena ikan yang nggak ada atau buruan yang nggak ada. Mereka banyak tapi nggak ada yang bisa ditangkap karena kondisi cuaca atau airnya keruh. Karena bisa dilihat sendiri kan guys, kita kalau berburu tuh masih pakai alat tradisional atau manual. Bukannya kita nggak bisa beli alat yang lebih modern, tapi seperti yang sering aku cerita juga, meskipun di kampung berburu masih merupakan salah satu mata pencarian atau untuk memenuhi kebutuhan lauk sehari-hari, tetap aja ada aturan adatnya dalam berburu guys. Jadi nggak boleh sembarangan, bisa kena sanksi. Salah satunya tentu aja tidak boleh menggunakan alat modern yang berpotensi memusnahkan hewan dalam jumlah banyak guys. Itu dilarang keras, kecuali ada yang diam-diam ya. Sambil nunggu si siputnya matang, ini aku bersihin rebungnya dulu guys. Kayaknya nih enaknya kita jadiin lalapan aja karena yang lainnya tadi udah cukup berbumbu. Pokoknya aku kalau masak siput harus bener-bener lama guys baru enak, terus dagingnya empuk. Oh ya, pas sebelumnya aku ngambil si rebung ini banyak
banyak yang pertanyakan emang itu bisa dimakan kak? Si rebung yang bambunya suka dibikin berbagai kerajinan ini udah biasa kami konsumsi di kampung guys. Ini ngolahnya juga nggak ribet, cukup direbus 1 kali. Ini udah nggak pahit guys. Ini udah bisa langsung kita makan guys. Apalagi cocol sambal pasti bakal enak banget. Oke, ini dia semua hasil buruan kita tadi udah matang. Tentu aja aku masak sebanyak ini nggak makan sendiri ya. Tapi mereka teman-temanku yang ngebolang tadi makannya belakangan guys. Katanya takut kelihatan rakus nanti makannya depan kamera. Terserah lah, yang penting ini aku mau makan dulu. Pokoknya aku kebagian semua yang baik-baiknya guys. Itulah salah satu keunggulannya jadi orang pertama yang makan. Inilah yang aku sebut enaknya masak hasil buruan langsung kayak gini guys. Masih seger, alami, rasanya manis. Ditambah lagi capek dan lelah di perjalanan, jadi nafsu makan kita bertambah kali-kali lipat lagi. Bahkan rebungnya cuma direbus kayak gini aja rasanya seenak itu guys. Oh ya, sebelumnya banyak banget yang nanya sama aku, kak gimana rasanya daging labi-labi itu. Menurut aku ini salah satu daging terenak yang rasanya kenyal, padat tapi tetap lembut, bukan alot atau lembek. Bisa dibilang mirip-mirip perpaduan ayam. Hampir gagal ikut ke kebun hari ini karena sok lihat pohon durian kita di belakang rumah tumbang guys. Mana pas dia lagi berbuah lebat. Jadi bisa dibilang ini salah satu buah kesayangan aku. Makanya pas dengar dia udah reba, aku tuh shock dan langsung berlarian ngecek guys. Awalnya aku pikir ini mamaku cuman ngerjain karena aku pikirnya kan nggak mungkin. Tapi pas lihat langsung ya Tuhan guys, ternyata pohonnya emang udah tumbang semua. Apa mungkin karena buahnya kelebatan kali ya. Mana ini belum ada yang matang. Langsung udah nggak semangat lagi mau lanjut ke kebun. Ini aku nemu ada buahnya yang lumayan besar, udah terlepas dari pohonnya gitu guys. Aku coba ambil, mana tahu matang. Oh ya, tadi aku salah ngomong, ini bukan durian ya guys, melainkan buah lain. Dari penampakannya aja ternyata emang ini belum matang ya guys. Dagingnya belum full, terus warnanya juga belum keorenan gitu. Rasanya juga masih ambar, tapi ini aku lanjut makan aja daripada sayang kan guys. Kalau diperhatikan sih meskipun pohonnya ini udah reba, tapi akarnya masih ada nancep di tanah. Jadi aku berharap buah yang masih di pohonnya tadi masih bisa tua dan matang. Dan meskipun sedih, kayaknya kita tetap harus lanjut ke kebun guys. Karena akhir-akhir ini aku ngerasa air mancur atau air bambu kita di kebun itu udah makin berlumpur. Kita ngide buat tambahin batu di sana guys. Jadi ini di perjalanan ke kebun kita sempetin mampir dulu ke salah satu anak sungai berbatu untuk ngambil batunya. Kita malah salvok sama siput yang banyak banget di sini. Jadi sekalian aja kita ambil beberapa buat makan siang di sana nanti. Lagian udah lama juga nggak makan siput guys. Nih lanjut aku ngambil beberapa batu yang kayaknya cocok kita letakkan di sana. Tapi nggak bisa ambil banyak karena ini berat banget guys. Kalau bisa sih mau ngumpul 2 kubik gitu, tapi tenaga nggak nyampe. Jadi ini kita angkutnya pelan-pelan aja. Besok-besok kita bawa beberapa lagi. Pantesan waktu ngangkat ini aku mikir udah 3 orang kok tetap berat ya. Ternyata yang di belakang cuma adegan-adegan aja guys. Padahal tadi itu aku udah ngumpulnya pas untuk tenaga 3 orang. Ya udahlah ya, yang penting batunya udah sampai sini. Beberapanya udah kita taruh di jalan yang agak becek. Dan rencananya nanti di sini aku mau kasih full batu guys, biar kalau diinjak nggak cepet keruh dan biar airnya lebih bersih juga. Jadi ini masih butuh batu yang lebih banyak lagi ya. Ntar besok-besok aku suruh laki-lakinya aja. Nah karena udah bosan juga makan sayur kebun, jadi kali ini kayaknya pengen petik yang liar-liar aja guys. Kebetulan di sekitar kebun kita ini ada aja genjer. Selain genjer di sini juga ada kecombrang. Tinggal pilih aja mau yang mana. Berhubung aku orangnya suka banget masak yang bermacam-macam jadi satu, jadi kayaknya aku mau petik semua aja deh guys. Karena kecombrang ini agak asam dan punya aroma yang kuat, jadi cukup aku ambil 2 aja. Karena kalau ambil kebanyakan rasanya lebih dominan daripada sayur-sayur lainnya guys. Nah di sini aku juga nemu ada terong pipir. Ini buahnya udah hampir tua. Kayaknya selain aku nggak pernah ada yang metik kesini deh. Kalau udah tua gitu udah nggak enak dimakan lagi guys. Jadi mumpung masih ada beberapa buahnya yang muda, ini aku ambil aja semua. Menurut aku si terong pipit ini lebih enaknya jadi campuran sayuran lain. Kalau dimasak sendiri kayak kurang gitu. Atau mungkin aku aja yang belum nemu cara masak yang enak kali ya. Apa kalian punya tips atau resep guys? Kalian ini aku mau cek buah kates kita juga ternyata belum ada yang matang. Lanjut ini aku mau panasin air, kayaknya ngopi enak. Kalian ini aku mau ganti baju juga guys, udah basah banget dari sungai tadi. Lanjut di part berikutnya. Kenapa ya setiap aku merencanakan sesuatu yang sibuk sekali di luar rumah pasti turun hujan lebat guys. Seperti aktivitas aku di kebun hari ini. Yang nonton part sebelumnya tadi kita habis ngebolang persiput-siputan sama dapat kerang jumbo juga ya guys. Dan kalau habis berburu siput atau kerang-kerangan gitu nggak enak kalau langsung kita masak guys. Sebaiknya direndam semalaman dulu biar dia bisa muntahin kotoran atau lumpur yang ada di ususnya gitu guys. Kecuali emang nggak ada pilihan lauk lain yang bisa dimasak ya, baru biasanya aku langsung masak kalau habis ngebolang gitu. Dan untungnya seperti yang terlihat tadi, aku udah siapin bawa bahan masakan lain dari rumah. Ini ikannya lumayan jumbo, jadi udah lebih dari cukup buat lauk kita di kebun hari ini. Dan emang sengaja tadi aku berburu siputnya hari ini biar bisa jadi stok lauk kita besok guys. Banyak yang gak suka sama ikan satu ini karena katanya cukup bertulang, tapi tipsnya kita milih ikannya yang besar kayak gini guys, jadi tulangnya juga jarang-jarang. Yang aku suka ini daging sama lemaknya pas banget, apalagi kalau bakarnya udah di kebun gini. Udah pasti bakal boros nasi guys. Sampai di sini aku perhatiin cuacanya sempurna banget, gak terlalu panas dan gak terlalu mendung juga.
juga. Lanjut ini sambil nunggu si ikannya tadi matang, aku mau petik-petik sayur di sekitar pondok buat kita jadiin lalapan atau bisa direbus gitu guys. Seperti yang sering aku cerita juga kan, mau dagingnya seenak apapun kalau nggak ada sayur-sayuran aku bakal susah makannya guys. Tapi ini dari tadi aku perhatiin cuman sisa perterong-terongan karena emang udah lama kita nggak nanam sayur baru di kebun kita satu ini lagi guys. Nggak apa-apa, yang penting masih ada yang bisa kita petik. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi adalah si percabeannya ini guys. Untuk masih ada buahnya yang tersisa, meskipun aku perhatiin ini belum banyak yang matang ya, nggak apa-apa kita ambil aja karena yang mentah pun biasanya udah pedes juga. Ini aku coba nyari lagi kira-kira apa yang bisa kita petik jadi tambahan. Di sini aku menemukan banyak yang kuning-kuning. Memang ini salah satu jenis perterongan yang nggak pernah berhenti berbuah di kebun guys. Kayaknya ini cocok kita bikin sambal asam gitu dimakan sama ikannya nanti. Oh ya, tau nggak dari mana awal mulanya si terong satu ini bisa ada di kebun kita? Ini tuh tumbuh sendiri atau bisa dibilang tumbuh liar dari bekas ladang kita 2 tahun lalu. Bahkan waktu pertama kali lihat aku nggak tahu kalau ternyata bisa dijadiin sayur. Untung ada mamaku yang kasih tahu dan pas aku nyobain ternyata emang beneran enak guys. Dan berlanjut kita tanam sampai sekarang. Nah kan ini dari tadi cuacanya kelihatan sempurna aja, tiba-tiba turun hujan guys. Mau langsung balik ke pondok, tapi ini aku perhatiin masih ada yang bisa kita ambil. Nggak apa-apa lah, dilanjut aja toh udah tanggung. Aku perhatiin ini hujannya juga nggak terlalu deras. Dan serius emang akhir-akhir ini aku sering ngerasa di prank cuaca guys. Kalau aku nggak kemana-mana tuh cuacanya bagus banget, cerah merona gitu. Dan giliran aku udah punya banyak kesibukan di kebun gini, tiba-tiba ada aja hujannya turun. Nggak apa-apa lah ya, anggap aja hujannya ini udah berbaik hati datang menyiram tanaman-tanaman kita yang udah mulai kering ini. Nah nggak lengkap rasanya sayuran rebus kalau nggak ngambil daun singkongnya juga. Jadi sebelum balik ke pondok ini aku sempatin ngambil daun singkong juga guys. Meskipun ini pohonnya udah tinggi-tinggi dan kalau aku perhatiin juga nggak sesubur itu lagi. Bahkan ini ada yang sudah berbunga. Yang penting masih ada pucuknya yang bisa kita ambil lah ya. Dan kayaknya ini udah lebih dari cukup buat kita makan hari ini. Bersamaan dengan aku mau balik ke pondok, bersamaan dengan itu juga si hujannya ini mulai reda guys. Suka-suka dialah situ, mau hujan deras sekalipun ini aku nggak. Nah kan ternyata banyak yang bilang kalau ini nggak ada mirip-miripnya sama bebek bakar taliwang guys. Apa itu artinya aku gagal? Padahal ini proses masaknya aja belum selesai. Meskipun mungkin penampakannya belum mirip, yang penting rasanya lah ya guys. Bebeknya aja masih aku rebus sambil nunggu dia empuk dan kering. Ini aku mau petik sayur yang kita ambil dari kebun tadi. Oh ya, di part sebelumnya aku ada baca banyak komen, ternyata teman-teman dari Manado juga tahu makan si daun gedi satu ini. Bahkan katanya bisa dicampur sama bubur Manado gitu ya. Aku ada baca komen juga kalau daun gedinya enak diperasin jeruk. Penasaran juga mau nyobain ntar kapan-kapan ya. Rencananya ini sayur nano-nanonya pengen aku rebus satu panci seperti biasa aja guys, kita jadiin lalapan. Sebelumnya aku sempat cerita kalau mungkin kedepannya aku nggak bakal bilang sayuran rebus itu lalapan lagi, karena ternyata aku ada baca komen kalau yang disebut lalapan itu adalah sayuran mentah. Tapi setelah itu aku baca banyak yang nanggapin lagi kalau di tempat mereka sayur-sayuran rebus yang dijadiin cocolan atau pendamping lauk nasi gitu juga disebut lalapan. Berarti fix nggak apa-apa ya guys, aku kembali dengan bahasa aku yang lama kalau sayur rebusan cemplang-cemplungku itu disebut lalapan. Perkara sayuran aja panjang ya. Nah seperti yang terlihat ini aku udah masuk ke fase pembakaran bebeknya. Tadi kita ngerebusnya cukup lama, jadi ini dagingnya udah empuk banget guys. Ini aku olesin bumbu dari sisa yang tadi kita tumis buat ngerebus ayamnya, bebeknya. Dan ternyata bumbu taliwang itu identik dengan warnanya agak gelap gitu ya guys, sementara ini lebih kemerahan. Apa mungkin ini aku kurang banyak masukin gula atau terasi guys? Karena jujur ini tadi aku udah coba ngikuti resep semirip mungkin, kecuali cabenya yang aku banyakin, atau mungkin gara-gara itu kali ya guys. Apapun itulah, yang penting nanti rasanya tetap enak. Karena sepertinya tadi ayamnya udah matang, lanjut langsung aja ini aku rebus persayurannya juga. Nggak usah lama-lama guys, langsung aja kita angkat sebelum nanti dia jadi nggak menarik atau lebih merah lagi. Ini aku bikin porsinya lumayan banyak karena tentu aja ini aku nggak sendirian di kebun guys. Seperti yang ku cerita sebelumnya kalau kita jarang banget masak bebek di kebun, jadi ini udah lama banget nggak makan guys. Apalagi ini nyobain resep baru kan, dari aroma-aromanya sih ini udah enak banget guys. Apalagi lidah kita kan makan sembarangan aja. Udah nggak usah banyak ngomong, dari tadi nih aku udah naksir sama si pahanya. Wajib pakai sayur juga. Untuk si sambal ini adekku lagi ngeracik, tapi ini aku mau makan duluan aja lah, udah nggak sabar nungguin. Jadi gimana menurut kalian guys, apa ini emang gak semirip itu sama bebek bakar taliwang? Jujur meskipun gak bisa balas satu-satu, aku selalu seneng baca komen-komen kalian loh guys. Mau itu yang positif atau ada pun yang negatif, gak apa-apa, aku terima aja. Dan sebenarnya ini aku belum pernah nyoba bumbu taliwangnya asli, jadi gak bisa ngebandingin. Cuman ngiler lihat aja terus ngide mau nyobain. Tapi serius ini rasanya enak banget loh guys. Gak ada amisnya sama sekali, bumbunya ngeresep sampai ke dalam-dalam. Mungkin karena tadi ngerebusnya lumayan lama, dan bisa dibilang menurut aku ini salah satu bebek terenak yang pernah aku makan. Kok pede banget jadi nge-review makanan sendiri ya? Kayaknya ini bakal udah sih. Kita lanjut makan dulu, bye-bye.
Katanya salah-salah masak si daging satu ini amisnya bisa nggak ketulungan. Nah menurut kalian guys, petikan sayur apa yang kira-kira cocok kita ambil di kebun buat jadi pendampingnya? Meskipun ini aku perhatiin gak terlalu banyak pilihan sayur ya guys. Ada banyak daun singkong juga tapi bingung mau dimasak apa, jadi kita cari yang lain aja guys. Ini dia nih salah satu sayur kesukaan aku yang ternyata nggak banyak orang tahu makan. Mau ditumis atau direbus pun rasanya tuh enak guys, kayak lancar gitu masuk tenggorokan. Di sini aku perhatiin ada buah terong juga, kayaknya cocok kita jadiin lalapan. Oh ya guys, biasanya yang aku sebut lalapan itu sayur mayur yang aku rebus dulu baru kita cocol sama sambal atau dijadiin pendamping lauk nasinya gitu. Sementara ada beberapa teman yang komen katanya yang disebut lalapan itu adalah sayur-sayuran mentah. Bisa jadi selama ini aku yang salah ya guys mengartikan, karena emang kata lalapan itu bukan berasal dari bahasa kami sendiri. Jadi mungkin baiknya ke depan aku sebutnya sayur rebusan aja ya guys. Biasanya aku kalau udah masak daging yang agak berbumbu atau berminyak gitu, pasti untuk sayurnya aku rebus-rebusin aja guys. Makanya ini aku nyari sayurnya juga yang kira-kira cocok buat kita rebus. Untung di sini aku masih bisa menemukan ternyata masih ada kangkung-kangkung yang bisa tumbuh di antara semak belukar ini. Nah terakhir ini aku mengambil salah satu sayur, nggak tahu kalau di tempat kalian ini namanya apa ya, mirip-mirip sama daun singkong kalau dilihat sekilas, tapi ini tekstur dan rasanya jauh berbeda guys. Orang di kampung biasa sebut dengan nama daun gedi. Dia kalau dimasak tuh teksturnya agak licin, hampir mirip sama sayur pertama yang tadi aku petik, dan justru teksturnya itu yang bikin kita suka guys. Hampir lupa tadi ini aku metik cabenya. Kalau nggak ada ini bisa-bisa semua yang tadi nggak kemakan guys. Paling penting lah pokoknya. Nah petik sayurnya tadi udah beres, lanjut ini aku mau urus perdagingannya. Seperti yang terlihat, pasti kalian udah bisa tebak ya guys ini daging apa. Dan emang jarang aku masak di kebun. Kalau diingat-ingat ini mungkin baru kedua kali aku mau masak. Dan seperti yang ku cerita di awal, katanya ini bisa lebih amis daripada ayam biasa kalau nggak diolah dengan bener guys. Dan salah satu yang paling penting dibuang duluan adalah si buntutnya ini. Karena aku pernah makan bebek goreng yang dimasakin orang, terus kebetulan waktu itu aku ke bagian paha yang deket dengan buntutnya itu loh guys. Paha atau punggungnya gitu, pokoknya dia nyatu sama buntut gitulah, dan pas digigit itu rasa dan aromanya nggak enak banget guys, sampai aku nggak bisa lanjut makan lagi. Tapi ini kalau dimasaknya dengan bener rasanya tuh bisa jauh lebih enak daripada ayam lagi sih menurut aku. Tekstur dagingnya aku suka. Ini untuk mengurangi amisnya jadi aku perasin jeruk aja yang banyak, terus kita aduk, terus kita bersihin lagi, kemudian kita bilas lagi. Kira-kira kalau udah diperlakukan kayak gini nutrisinya ikut kebuang nggak guys? Sayang juga ya. Bisa dibilang masak di kebun kali ini agak menantang karena aku mau nyobain resep baru lagi guys. Atau ini resep dari daerah mana ya, kalau aku salah-salah mohon maaf ya guys. Sebenarnya ini nekat nyobain modal ngiler aja, lihat masakan orang lewat beberapa hari lalu dan langsung mikir pasti bisa aku buat juga di kampung. Apalagi aku perhatiin rempah-rempahnya juga ada aja di halaman rumah. Jadi ini tadi perbumbuannya udah aku halusin di rumah ya guys. Sejauh ini ada yang udah bisa tebak ini aku mau masaknya apa? Ya bebek bakar taliwang ala-ala aku aja. Tapi ini tadi bumbu yang aku tumis dibagi dua karena beberapa pengen aku oles pas dibakar, dan sisanya ini kita pakai buat ngerebus si bebeknya sampai